Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Salat awalnya diwajibkan 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kasih sayang Nabi Musa terhadap umat Muhammad, ia menyarankan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya hanya 5 waktu saja. Seandainya seorang muslim memahami secara hakiki peristiwa diterimanya wahyu salat, pastilah tak ada seorang pun dari mereka yang meremehkan salat. Allah mengistimewakan dan meninggikan kedudukan syariat ini. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menerima dengan cara yang berbeda, langsung berjumpa dengannya tanpa perantara. Wahyu ini tidak diterima di bumi sebagaimana syariat lainnya. Syariat ini pula satu-satunya syariat yang Rasulullah SAW meminta keringanan dalam penunaiannya. Awalnya diwajibkan 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kasih sayang Nabi Musa terhadap umat Muhammad, ia pun menyarankan agar Nabi Muhammad SAW meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menjadikannya hanya 5 waktu saja. Berikut ini kejadian sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian diwajibkan kepadaku salat 50 kali setiap hari. Aku kembali dan lewat di hadapan Nabi Musa. Musa bertanya, 'Apa yang telah diperintahkan kepadamu?' Kujawab, 'Aku diperintahkan salat 50 kali setiap hari.' Musa berkata, 'Sungguh umatmu tak akan sanggup melaksanakan 50 kali salat dalam sehari. Dan aku demi Allah telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelummu. Aku telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Aku pun kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Artinya menjadi 40. Lalu aku kembali bertemu Musa. Musa bertanya seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 menjadi 30. Aku kembali bertemu Musa. Ia berkata, sebagaimana perkataan sebelumnya. Aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Artinya menjadi 20. Aku kembali bertemu Musa. Musa berkata sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Aku pun kembali dan aku diperintahkan dengan 10 kali salat setiap hari. Aku kembali dan Musa kembali berkata seperti sebelumnya. Aku pun kembali dan akhirnya aku diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari. Aku kembali kepada Musa dan dia pun berkata, 'Apakah yang diperintahkan kepadamu?' Kujawab, 'Aku diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari.' Musa berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali salat dalam sehari. Sungguh aku telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu.' Beliau SAW berkata, 'Aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabbku hingga aku malu. Tetapi aku telah ridho dan menerimanya. Ketika aku telah selesai, terdengar suara orang yang berseru, 'Aku telah memberikan keputusan dan aku telah mewajibkannya. Aku telah ringankan untuk hamba-hambaku.'" Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah SAW bersabda, "Aku kembali bertemu dengan Musa. Ia menyarankan, 'Kembalilah menemui Rabbku.' Kujawab, 'Aku malu kepada Rabbku.'" Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Shalah. Rangkaian peristiwa dalam syariat salat ini mungkin memunculkan banyak pertanyaan. Di antaranya, pertama, mengapa salat pada awalnya diwajibkan 50 waktu kemudian menjadi hanya 5 waktu? Tidak langsung dijadikan 5 waktu saja sejak awal. Kedua, mengapa Allah Azza wa Jalla memilih salat bukan ibadah lainnya untuk disyariatkan langsung di sisinya? Ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Musa alaihissalam untuk berdialog dan memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW dalam permasalahan salat ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin terlintas di benak kita. Tetapi, pertanyaan tersebut tidak boleh karena ragu dan menolak. Hendaklah pertanyaan ini
didasari karena keingintahuan akan hikmah dari kejadian tersebut. Jawaban pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan cara di awal waktu ia mensyariatkan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Allah Ta'ala tahu secara fisik manusia memiliki kemampuan mengerjakan salat 50 sehari semalam. Kalau dihitung-hitung, 50 waktu itu memakan waktu 10 kali lipat dari yang sekarang kita kerjakan. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat ke-286. Kita juga akan sadar kita diberi kemampuan fisik mampu mengerjakan 50 kali salat dalam sehari semalam, kemudian dikurangi hingga jadi 5 kali. Apabila kita masih tak mengerjakan yang 5 itu, padahal memiliki kemampuan mengerjakan 50, tentulah kita seorang yang sangat keterlaluan. Tentulah kita sangat layak mendapatkan hukuman, sehingga wajar Rasulullah SAW bersabda, antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, pengurangan jumlah sholat merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bersamaan dengan itu pula, pengurangan ini juga sekaligus sebagai peringatan yang tegas. Jawaban yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sholat untuk menjadi ibadah yang diwajibkan di sisinya? Bagi mereka yang mentadabburi perjalanan Isra Mi'raj, mereka sadar semua kejadian dan babak-babak peristiwanya adalah sebuah pengantar untuk berjumpa suatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu perjumpaan Rasulullah SAW dengan Rabb-Nya. Terjadilah dialog yang begitu agung sehingga beliau menerima perintah kewajiban sholat untuk diri beliau dan umatnya. Inilah puncak perjalanan Isra Mi'raj. Jawaban pertanyaan ketiga adalah, mengapa Allah memilih Musa sebagai pemberi saran untuk Rasulullah SAW tentang permasalahan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan semua nabi. Ada poin kelebihan di satu nabi yang tak ada pada nabi yang lain. Dan ada pula nabi yang memiliki sejumlah kelebihan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain. Al-Isra ayat ke-55. Namun kalau kita mendalami kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran, kita menangkap sebuah kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan beliau dengan banyak hal. Kita pun merasakan bahwa beliau adalah seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi nabi yang paling agung setelah Rasulullah SAW, tanpa mengurangi penghormatan kita dengan rasul-rasul ulul azmi lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Berikut ini beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam seorang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad SAW yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa ayat 164. Bahkan Allah mengangkat menjadi Rasul dengan cara langsung berdialog dengannya tanpa mengutus Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu dan manusia-manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Al-A'raf ayat 144. Dan banyak ayat-ayat yang semisal dalam Al-Quran, nama beliau berulang di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nama Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam kitab suci kita. Kemudian baru Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau disebut sebanyak 69 kali. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam sebanyak 43 kali. Dan setelah itu Nabi Isa alaihissalam sebanyak 36 kali, 25 dengan lafaz Isa dan 11 kali dengan lafaz Al-Masih. Mereka semua termasuk Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Itulah hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ketika menerima wahyu salat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.